Halo, nama saya Iwan. Saat ini saya rindu berbagi firman Tuhan bagi kita semuanya. Sekaligus ini latihan bagi saya. Siapa tahu di suatu saat nanti saya disuruh pemimpin saya untuk berkhotbah. Jadi untuk berkhotbah di mimbar itu perlu latihan di bawah. Ya, seperti ini. Jadi saya ingin gunakan kesempatan ini sebagai latihan sharing, latihan berbagi firman Tuhan, latihan berkhotbah. Saya rindu berbagi firman Tuhan tentang bagaimana kita hidup di dalam iman, dan kita perlu mengenali musuh-musuh iman kita. Dalam Efesus 5 ayat yang pertama dengan judul perikop di sana, hidup sebagai anak terang. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan ayatnya yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Banyak orang jatuh bangun hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam terang, karena musuh terang itu iblis sendiri langsung. Iblis tidak akan suka orang mulai belajar untuk mendewasakan dirinya di dalam iman, di dalam kerohanian, di dalam Tuhan. Kalau orang Kristen hanya sekedar ingin mengharapkan kesembuhan, mujizat, ya, iblis akan biarkan itu. Tetapi kalau orang Kristen, anak-anak Tuhan, sudah mulai menyadari bahwa ia harus hidup di dalam terang, bahwa ia harus hidup dewasa di dalam Tuhan, iblis sendiri yang akan menghadang langkah-langkah orang percaya itu, orang benar itu, anak-anak Tuhan itu. Bagaimana saya tahu? Saya baca Wahyu pasal yang ke-12, saudara. Sebentar saya bukakan. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Judul perikopnya perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat yang kedua, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ayat yang ketiga, perhatikan, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Di ayat yang ke-9 dijelaskan siapa si naga besar, si ular tua merah padam yang besar itu. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Jadi saya mau jelaskan sedikit perempuan yang dimaksud dalam pasal Wahyu 12 ini adalah gambaran dari anak-anak Tuhan. Bukankah dalam Matius 25 ayat yang ke-5 dikatakan, songsonglah dia. Iya kan? Dia mempelai pria, berarti kita mempelai perempuan. Mempelai perempuan itu kita yang harus hidup di dalam terang. Perempuan itu tadi berselubungkan matahari, bermahkotakan 12 bintang, di bawah kakinya ada bulan. Bukankah bulan, bintang dan matahari ini adalah benda-benda penerang? Nah, kalau anak-anak Tuhan sudah mulai hidup dan sadar dia harus di dalam terang, maka iblis, si ular tua, si naga merah padam yang besar yang akan menjadi lawannya. Makanya banyak anak Tuhan yang jatuh bangun ketika ia mulai serius mengikut Tuhan, karena lawannya adalah iblis. Tapi jangan kapok,
jangan menyerah. Caranya bagaimana supaya berhasil mengalahkan si naga, ular tua, si iblis, si Satan yang menyesatkan seluruh dunia itu? Ya gampang saja, simple. Hiduplah sebagai anak terang, ya kan? Nanti kalau kita baca sampai ke bawah, Wahyu pasal yang ke-12, ada saja pertolongan ketika si setan itu menyerang anak Tuhan. Ada saja pertolongan. Pertolongan yang pertama, si perempuan itu dilarikan ke sebuah tempat 1260 hari lamanya. Pertolongan yang kedua, si anak Tuhan itu, si perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar. Iblis coba lagi menyemburkan dengan air yang keluar dari mulutnya, tetapi tidak dapat. Orang percaya itu menang karena ada pertolongan daripada Tuhan, karena hidup di dalam terang. Oleh karena itu malam hari ini saya mengajak kita semuanya, anak-anak Tuhan, jangan hanya mentok mengharapkan mujizat, kesembuhan, karunia-karunia Roh Kudus saja, tetapi marilah kita mendewasakan iman kita, mendewasakan kerohanian kita, karakter kita. Kita hidup di dalam terang. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.